Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Hari ini kita ada karena Tuhan. Kita kuat karena Tuhan. Kita kuat karena firman. Puji nama Tuhan. Kembali bersama-sama kita akan diberkati dengan firman Tuhan melalui renungan RPKM. Renungan dan pengajaran kata roh ministry. Puji Tuhan, di saat minggu ini adalah minggu-minggu di mana kita akan menyambut, merayakan, mengingat kembali karya Tuhan, yaitu Jumat Agung, di mana Yesus yang telah mati bagi kita, berkorban bagi kita di kayu salib, dan 3 hari kemudian Yesus telah bangkit yang mengalahkan maut, dan itu sesuai dengan janjinya bahwa dia akan hari ketiga dia akan bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Yesus adalah Tuhan kita yang hidup yang luar biasa. Dia lakukan semuanya itu karena mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Hari ini renungan firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Bapak Ibu, sahabat RPKM, yaitu dikhianati teman dekat. Wow, dikhianati teman dekat. Nah, sebelumnya kita akan baca dari kitab Matius pasal 26, 47 sampai 56. Silakan dibaca Injil Matius 26, 47 sampai 56. Saya akan baca khususnya ayat yang ke-50. Ya, yang lain silakan Bapak Ibu baca. Dikatakan demikian, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Yang lagi, ayat 50, hai teman, ini maksudnya kepada Yudas Iskariot, ya. Untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Jadi maka majulah, siapa yang maju mereka ini adalah ya ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, para imam, ya, memegang Yesus dan menangkapnya. Nah, ini setelah Yudas Iskariot memberikan isyarat yang mencium Yesus. Nah, inilah namanya Yesus. Nah, gitu ya. Oh, luar biasa. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi sesuai dengan tema hari ini adalah dikhianati teman dekat. Waduh, bagaimana perasaan kita seandainya orang yang teramat dekat dengan kita, sahabat kita, orang yang pernah kita sudah tolong, ya kita banyak berbagi kepadanya, bahkan kita sudah menganggapnya sebagai saudara sendiri, ya, dan sangat kita kasihi. Luar biasa, tiba-tiba berlaku khianat terhadap kita. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Ya tentu kita sangat kecewa, itu udah pasti. Kita sangat kecewa dan hati ini terasa sakit sekali. Ya mungkin kita mengingatnya kembali segala kebaikan yang pernah kita lakukan. Bagaimana kita pernah menolongnya lemah masa-masa sulit. Ya bagaimana dia dulu kesusahan, kita tolong, tapi setelah dia merasa hebat, ya merasa bisa mampu meninggalkan kita, mengkhianati kita, dan yang lain sebagainya. Nah, memang itu dikatakan dalam Amsal 27 ayat 6, mari kita perhatikan secara kasih Tuhan. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Mungkin kita pada saat dia berteman dengan kita atau bersahabat dengan kita, dia berusaha bersahabat dengan kita, berteman dengan kita, membalas segala apa yang kita lakukan dengan sopan santun dan bertika, tetapi dia lakukan semua itu bukan dengan hatinya. Ya bisa saja dia bersandiwara di hadapan kita. Makanya orang yang sering bersatu komunitas dengan kita adalah atau orang yang sering bersama dengan kita baik di dalam persekutuan doa, dalam suatu tim pelayanan, belum tentu itu menjadi sahabat yang setia. Suatu saat itu bisa menjadi suatu pengkhianat. Terima kasih Tuhan. Mari kita perhatikan pengertian pengkhianat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata khianat itu memiliki arti apa? Perbuatan tidak setia, tipu daya, perbuatan yang bertentangan dengan janji. Nah, itulah ya pengertian pengkhianat menurut Kamus Bahasa Indonesia. Ya, atau KBBI. Nah, sebagian besar orang yang telah dikhianati,
oleh orang terdekatnya, itu akan melakukan sebuah tindakan. Yaitu apa? Tidak lagi mau berhubungan dengan orang yang berkhianat tadi. Itu. Oh ya, saya juga begitu. Kan orang berkhianat dan tidak akan pernah lagi bertemu, bergaul dengan orang berkhianat. Itu yang terjadi. Itu yang sering terjadi. Bahkan mungkin tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan. Amsal 18 ayat 19 berkata, saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Nah, ini Alkitab sudah mengatakan begitu. Ya, saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Artinya apa? Kita yang dikhianati biasanya kita yang lebih sulit untuk menemui atau ditemui oleh orang yang mengkhianati kita. Nah, Yesus pun pernah merasakan yang sebuah pengkhianatan Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, menjelang penangkapan dan akan penyaliban Yesus beberapa hari sebelumnya itu, saudara kasih Tuhan. Yesus pun pernah merasakan namanya sebuah pengkhianatan. Yesus dikhianati oleh siapa? Orang-orang yang terdekatnya, orang yang paling dekatnya, orang yang paling dikasihinya. Sahabat RPKM pada malam sebelum ditangkap, yaitu Yesus dan ke-12 muridnya berkumpul bersama menikmati perjamuan makan malam. Pada kesempatan itu Yesus menyampaikan tentang apa yang akan terjadi pada harinya, pada dirinya, ya, dan murid-muridnya, di mana mereka akan tercerai-berai dan lari ketakutan saat Yesus akan ditangkap. Bagaimana respon dari Petrus? Mendengar hal itu, Petrus langsung reaktif. Ini salah satu murid yang seolah-olah berdiri membela Yesus. Luar biasa. Dan berjanji. Petrus berjanji dikatakan bahwa apapun yang terjadi, dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan sang guru. Nah, itulah janjinya. Itu luar biasa. Itu janji yang hebat. Ya, ini seorang murid yang sangat-sangat kelihatannya membela Yesus. Ya. Nah, kemarin perhatikan. Namun bagaimana faktanya? Ternyata Petrus kemudian menyangkal Yesus di hadapan manusia sebanyak 3 kali. Petrus menyangkal Yesus di hadapan manusia sebanyak 3 kali. Jadi tidak sesuai dengan janjinya. Demikian juga hal di siapa? Yudas Iskariot. Siapa yang kita tidak kenal dengan Yudas Iskariot? Yang tega menyerahkan sang guru kepada imam-imam kepala untuk ditangkap demi mendapatkan uang sebesar 30 uang perak. Wow, luar biasa. Demi uang. Yudas Iskariot. Ya, Yudas Iskariot. Nah, ini mengkhianati Yesus. Nah, mungkin di sekeliling kita juga banyak yang demikian. Demi uang, demi mendapatkan uang, bisa mengkhianati kita. Demi mendapatkan penghormatan, demi mendapatkan jabatan yang lain, bisa menjadi pengkhianat, dan lain sebagainya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekalipun Yesus telah dikhianati, dikecewakan, disakiti, dan ditinggalkan oleh murid-muridnya, kasihnya tidak pernah berubah. Kasihnya tak pernah lepas oleh karena situasi, oleh karena kondisi. Dia tetap mengasihi orang-orang yang mengkhianatinya, baik itu Petrus, baik itu Yudas Iskariot. Bahkan dia tetap berdoa untuk murid-muridnya. Nanti silakan baca di Yohanes 17 ayat 1-26, di mana Yesus berdoa bagi murid-muridnya supaya murid-muridnya tetap setia kepadanya, menjadi miliknya Tuhan, percaya kepada Tuhan. Luar biasa, supaya mengasihi Tuhan, supaya mengenal Tuhan, mengenal Bapa, mengenal Yesus. Luar biasa. Ini suatu teladan hidup yang luar biasa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tuhan menghendaki kita untuk apa? Mengikuti jejaknya Yesus. Meneladani apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Sekalipun dikhianati, disakiti, dimusuhi, dikecewakan, tetapi Yesus tetap mengasihinya. Luar biasa. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13:34. Termasuk mengasihi dan mengampuni orang menyakiti sekalipun, kita harus mengasihinya, kita harus mengampuninya. Tetap mengasihi walaupun tersakiti dan dikhianati. Itulah kasih yang sejati, Bapak Ibu kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita terus boleh mengasihi siapapun yang mengecewakan kita, yang pernah mengkhianati kita, teman dekat sekalipun. Kita harus belajar
mengasihinya, mengampuninya. Seperti itulah Yesus lakukan kepada kita. Puji nama Tuhan. Shalom, kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.